Kalau menurut aneh, para pendukung Jokowi, pemujanya, atau yang mengaguminya, percaya padanya, sampai sekarang menjadi pendukung yang setia, itu terdiri dari segala macam golongan, macam-macam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari ada yang awam, ada yang terpelajar, kaum intelektual dengan segala macam jabatan dan profesi, profesi bergengsi, jabatan terhormat, ada macam-macam para pendukung Jokowi yang sekarang populer disebut dengan sebutan Termul, Ternak Mulyono, yang mana seyogianya ada yang tanpa harus menjadi Termul pun status sosialnya sudah mapan, sudah tajir melintir. Kalau bahasa gaul orang Betawi bilang tajir melintir. Tanpa menjadi Termul pun dia udah kaya. Tapi mengapa rela bersedia jadi Termul, menggadaikan harkat martabat harga dirinya, bahkan prinsip pendiriannya, juga idealismenya dan keyakinannya untuk menjadi Termul, menjadi penjilat yang mengkhianati rasa keadilan dan demokrasi, konstitusi dan segala macam. Mereka terus mendukung Jokowi, menjadi pendukung yang setia. Entah apa pamrihnya, alasannya apa, wallahu alam. Mungkin karena ingin posisi jabatan, jatah jabatan, atau ingin menjadi komisaris, atau biar jabatan komisarisnya tetap langgeng, tetap menjabat sebagai komisaris. Karena jasa Jokowi, ketika dia berkuasa, Jokowi lah yang memilih atau mengangkatnya jadi komisaris suatu BUMN atau suatu perusahaan dimanapun. Itulah pamrihnya yang mungkin menurut saya, entah karena mereka menilai bagi mereka Jokowi baik, bagi orang awam mungkin karena gencari pencitraan, wah yang mempromosikan atau apa ya, propaganda yang memuliakan nama Jokowi dari media medsos atau mainstream dan segala macam. Gencarnya pencitraan inilah yang membuat orang termakan atau terpukau, terkagum dengan penampilan Jokowi yang memang sederhana. Tapi memang dasarnya orang sederhana, tanpa dibilang sederhana aja memang tampang desa. Tak usah bilang sederhana, memang udah sederhana profilnya, penampilannya. Dia sendiri bilang, wong aku tampang desa kok, emang gila. Dan salah aja yang mengidolakan, emang rendah kalau menurut saya, seleranya termuda rendah. Mengidolakan orang yang tampangnya memuakan, menyebalkan, nggak elok dipandang. Dibilang tampan ya enggak, malah kurap, otak lagi, tampang Cina. Aduh, udah gitu ada tuh PSI itu, kadernya Sinting, menyetarakan Jokowi dengan Nabi. Oh, Jokowi itu udah selayaknya, pribadinya udah selayaknya sebagai Nabi, wali aja nggak pantas apalagi Nabi. Coy, Sinting, kader PSI itu yang mungkin wadahnya para keturunan anak-anak PKI. Memang anak PKI nggak apa-apa, dia memilih partai PSI atau menjadi kader PSI untuk menyalurkan aspirasi politiknya, ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Tapi jangan kebablasan begitu dong, dibilang Nabi. Nabi mana ada sipit botak, tampang Cina. Nabi itu tampan, lagi keturunan Yahudi, keturunan Arab. Nggak ada yang begitu. Nabi tampan, Nabi. Gimana sih masa Nabi? Ini juga nih yang dipuji sebagai Nabi, bukannya malah negur tuh kader PSI, janganlah memuji saya seperti itu berlebihan, itu kebablasan, itu lebay. Jangan nih, malah senang sepertinya. Kesannya kayak dia senang malah dipuji demikian, hidungnya kepang kebis. Dipuji demikian. Sanjungan yang berlebihan begitu harusnya tuh Jokowi tegur. Janganlah, saya tidak sebaik itu, tidak semulia itu. Jangan beralasan itu kan hak orang dalam menilai, kita hargailah sebagai HAM. Jangan begitu, harus ditegur, malah kesenangan dipuji demikian. Sepertinya loh gitu. Masalahnya dia diam aja sampai sekarang dengan pernyataan atau statementnya kader Sinting gitu.
yang bilangnya dia setara dengan Nabi. Begitupun dengan ini nih, para pengacaranya Jokowi, terutama para pengacara muda. Mereka ini kaum terpelajar, intelektual muda yang sangat berbakat, punya segudang prestasi dan segala macam jabatan terhormat, bergengsi pernah dijabatnya. Tapi kenapa memihak Jokowi? Apa mereka tahu atau mereka tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu kebusukan, kejaliman, atau kebohongan yang Jokowi lakukan? Baginya Jokowi sosok yang mulia, sosok yang benar, sosok yang terjolimi. Seolah-olah Jokowi itu korban. Mereka berpihak. Atau hanya sekedar demi cuan? Wah, dengan bahasa hukum yang mereka ngerti, mengutip pasal demikian, beralasan dengan wah adu argumentasi, seolah-olah wah piawai sekali dalam berdebat. Bak seorang debater dengan wah dengan retorika yang memukau, membuat kagum yang mendengarnya. Para pembicara atau para pengacara Jokowi itu yang tergabung dalam tim pembelanya. Kalau menurut Ane nih pribadi, biarlah mereka marah. Ane bilang tuh dia orang pintar, mereka orang pintar, orang-orang pintar, pintar keblinger. Bisa juga buta jiwa, tuli hati, yang nggak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, hingga mereka perlu mendukung segala kebusukan, kebohongan, kelicikan, kejaliman Jokowi. Wah, mereka tuh dengan segala macam alasan yang menjadi apa perdebatan ini di forum-forum sampai di media televisi menjadi adu argumentasi dan menjadi polemik di masyarakat. Kasus biasanya yang diduga atau dituduh atas tudingan jasa palsu yang dialamatkan pada Jokowi, yang mana seharusnya diunjukkan saja udah kelar, dan orang awam pun tahu dari fotonya udah beda. Jokowi nggak kumisan, nggak berkacamata, nggak setampan yang di foto tersebut, walaupun sama-sama doer kayak gue bibirnya, tapi Jokowi itu agak memble, itu agak kayak congor bulldog gitu. Kalau yang di fotonya kan enggak tebel kayak gue, tapi nggak begitu memble, agak berbentuk bagus lah. Jokowi kan nggak berbentuk begitu, itu apa sih kalau kata orang Betawi itu memble gitu. Memang kalau kalau gimana sih ya termulnya, seleranya rendah banget sih. Jokowi dipuja-puji sedemikian rupa dengan rasa fanatisme yang berlebihan, kebablasan, hingga ada istilah mania Jokowisme. Mania itu orang-orang yang sakit jiwa, yang tidak bisa kontrol emosi, keagungan jadi stres. Masa nggak ngerti sih seorang pembela Jokowi tentang istilah itu dan apa artinya? Jika ada Jokowisme, kok sampai ada Jokowisme? Kalau Presiden Soekarno atau Bung Karno, pemimpin Orla, ada istilah Soekarnoisme, itu pantas karena dia membangun suatu konsep yang langgeng, mapan, dipakai, dan sifatnya monumental. Jokowi nggak membuat satu konsep, kenapa harus ada istilah isme? Kalau Soekarno masih pantas karena dipakai konsepnya. Kenapa Jokowi demikian? Aneh aja, kebablasan memang. Seorang yang pengusaha pendusta, yang licik jalim, kerap ingkar janji, yang selalu beda ucapan dengan tindakan, tapi masih dipercaya. Enggak gini. Hadirnya Jokowi ini membuat kisruh, membuat jarak antara satu sama lain, warga masyarakat, rakyat saling berseteru, ada kubu masing-masing yang pro dan yang kontra, hingga ada terpolarisasi macam-macam. Nggak ada istilah dulu, masih ingat kita istilah cebong kampret? Nggak ada di zaman presiden yang lalu, hampir ada gitu, hampir memaniakannya, memujanya sedemikian rupa. Nggak ada. Dan nggak ada pemilihan pilpres itu hampir menelan korban, hampir ratusan nyawa melayang. Petugas petugas pelaksana pemilu itu, ketua KPPS udah meninggal akibat kelelahan. Sedangkan menurut dokter, kelelahan itu nggak mengakibatkan orang sampai mati.
banyak petugas KPPS meninggal, tewas lah disebutnya, karena munculnya seorang Jokowi. Sudah demikianlah yang terjadi, miris. Demikianlah yang terjadi, miris, prihatin lihat kondisi negeri kita.